Good morning, students. Nice to meet you again. How are you today? I hope you are good. Apakah kalian pernah membaca kalimat atau tulisan yang berisi tentang opini atau pendapat? Misalnya ada kalimat seperti ini. Why breakfast is the most important meal of the day? Or is smoking is good for us? Atau dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Mengapa sarapan pagi itu sangat penting bagi tubuh? Atau apakah merokok itu penting bagi kesehatan kita? Jika kamu tertarik untuk membaca dan memahami ide atau gagasan yang terdapat dalam tulisan tersebut, berarti kamu sedang mencari opini atau pendapat dari teks yang kamu baca. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat itu termasuk sebagai analytical exposition. Lalu, apa itu analytical exposition and bagaimana penggunaannya? Analytical exposition is a text that elaborates the reader idea about the phenomena surrounding. Its social function is to persuade the readers that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi, analytical exposition adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena sekitar. Dari pengertian di atas, kita bisa tahu kalau analytical exposition text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Well, kita sudah tahu tentang analytical exposition text, tapi mungkin kalian bertanya-tanya, what is the purpose of analytical exposition text? Well, the main purpose of analytical exposition text is to persuade the reader what the issue is an important matter. Singkatnya bahwa tujuan dari analytical exposition text yakni untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Kamu perlu ingat, kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembaca. Jadi, teks ini murni hanya berisi tentang pendapat penulis. Nah, bagaimana dengan structure of analytical exposition text? Jadi, teks analytical ini memiliki 3 bagian, yakni thesis, arguments, dan reiteration. Yang pertama, thesis. Pada bagian ini, thesis adalah bagian yang memberitahu pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulis. Tesis selalu bisa kamu temukan di paragraf pertama teks. Di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Kedua, arguments. Di paragraf selanjutnya, kalian bisa menemukan bagian arguments. Arguments adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan pengertian. 3. Reiteration. Setelah bagian tesis dan argumen sudah dipaparkan, tentu saja ditutup dengan kesimpulan atau reiteration. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis tentang topik utama.
Reiteration juga disebut sebagai conclusion, yang mana artinya adalah kesimpulan. Kaidah kebahasaan atau generic structure dari analytical exposition text. Selain struktur, kalian juga harus tahu tentang kaidah atau language features dalam penulisan analytical text. Kaidah kebahasaannya sebagai berikut. Yang pertama, penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Misalnya experience, feel, know, realize, since, things, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan connective words, yaitu kata penghubung. Penggunaan connective words bertujuan untuk menghubungkan antara ide, baik itu frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Baik anak-anak, sekian penjelasan saya tentang analytical exposition. Terima kasih.